Baik sahabatku, jadi bulion ini adalah bulion dari 9 unit HP. Namun bulion ini akan saya bersihkan lagi sahabat, karena saya pikir, saya anggap ini bulion belum bersih dari pengotor. Sepertinya masih banyak timah-timah ini yang ada di sisi bulion kita ini sahabat. Jadi ini akan saya logamkan ulang, lalu saya cukim. Oke sahabat, saya lanjut dulu ya. Saya bersihkan dulu bulionnya. Kita kasih borak yang agak banyak sahabat. Seperti biasa, itu apinya nggak terlalu kencang sahabat. Jadi kita buat borak itu meleleh dulu. Setelah itu baru kita kencangkan apinya. Saya lanjut dulu ya sahabat. Itu yang digunakan itu tergantung dari besar kecilnya bulion yang akan kita logamkan sahabat. Ya karena apa ya? Karena perbedaan titik leleh dari logam yang kita bakar ini sahabat itu berbeda. Karena di sini itu ada juga besi, ada perak, ada tembaga dan emas. Sahabat, jadi setelah boraknya itu sedikit mencair, jadi apinya kita kencangin sedikit. Ya. Jadi nanti itu kalau bulionnya udah panas, udah meleleh, itu timah-timah itu akan perlahan-lahan terbang itu sahabat. Jadi setelah bulion kita bersih dari pengotor, barulah kita angkat, lalu kita cukim sahabat. Jadi setelah bulion saya anggap sudah bersih, ya timah-timahnya itu udah pada terbang, lagi saya angkat. Ya, jadi kita matikan. Baik sahabat, saya kasih borak dulu biar suhunya turun. Lalu kita ambil. Ini dia bulionnya sahabat. Sahabat, jadi bulion ini saya sudah anggap bersih. Jadi saatnya kita cukim. Cara mencukimnya seperti biasa sahabat, satu-satu ya, air satu dan nitrit juga satu. Ya, jadi begini, kalau bulion sudah berbentuk seperti ini, itu biasanya udah bersih. Biasanya saat pencukiman itu kita mendapatkan endapan bersih, endapan hitam yang bersih sahabat. Jadi untuk mempermudah proses selanjutnya, sebaiknya bulion itu memang harus dibersihkan dari pengotor. Gimana caranya? Yaitu tadi kita tambahkan dia timah. Bisa kita menggunakan garam sendawa. Ya kalau ada garam sendawa boleh ditambahkan. Namun kalau nggak ada ya kita pakai timah aja sahabat. Karena apa? Karena garam sendawa juga itu bisa digunakan untuk mencukim kering. Garam sendawa bisa digunakan untuk mencukim kering sahabat. Jadi misalnya ini tuh kan saya masukkan ini, saya bakar. Lalu saya masukkan borak. Terus nanti saya masukkan juga garam sendawa. Jadi bulion ini itu lama-lama susut dia sahabat, lama-lama dia mengecil, lama-lama dia mengecil. Ya jadi mencukim kering menggunakan garam sendawa itu juga baik. Namun kalau bulionnya udah kecil duluan seperti ini, ya sebaiknya kasih garam sendawa itu seadanya aja, sekedar membersihkan dari pengotor.
Nah, namun kalau nggak ada garam sendawa, pakai timah aja sahabat. Pakai timah hitam itu yang dari aki. Kita bakar bersama bulion ini. Jadi bulion ini kita bakar sepanas mungkin. Setelah itu apinya dimatikan. Api blender ini dimatikan sahabat. Tapi anginnya jangan, agar dia tiup bulion itu, biar suhu bulion itu naik dan asap keluar. Jadi asap keluar itulah timah yang membawa pengotor itu sahabat. Oke, saya lanjut dulu ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat sudah paham cara membersihkan bulion. Saya lanjut dulu. Begini sahabat, kalau bulionnya hanya sebatas 35 gram itu bisa langsung dicukim aja, itu nggak lama. 35 gram atau 60 gram itu. Namun kalau dia bulionnya udah 1 on, 100 gram ke atas, itu sebaiknya dikicir. Ya, kita kicir jadi dia itu dibakar, dilogamkan sepanas mungkin. Baru kita tuang ke dalam wadah yang berisi air. Jadi dia menetes turun itu. Ya, itulah yang dibilang dikicir. Jadi nanti itu akan terpisah biji-biji kecil sebesar-sebesar ini tuh sahabat. Jadi banyak itu, semacam itu sahabat ya. Oke, saya lanjut dulu. Seperti biasa yang saya sampaikan, bahwa ciri-ciri bulion kalau ia mengandung emas itu berwarna hitam pinggirannya sahabat. Jadi ini adalah air, terlalu banyak airnya ya, jadi kita kurangi, kita ambil 200 ml aja sahabat. Oke, jadi ini sekarang sudah 200 ml. Jadi ini ada bulion, saya masukkan ke dalam. Jadi diperhatikan ya sahabat, kalau bulion itu mengandung emas, dia pinggirannya itu langsung berwarna hitam sahabat. Tuh kan. Oke sahabat, sekarang ini saya singkirkan dulu. Oke, jadi biarkan dia bekerja. Kita melarutkan tembaga. Oke sahabat, saya menjauh dulu. Itu masih terjadi proses pelarutan tembaga ya sahabat. Jadi nanti kita bisa tes apakah di situ juga mengandung perak. Oke sahabat, jadi reaksinya sudah habis dan itu adalah emasnya sahabat. Bentar ya. Jadi ini adalah emas yang dari 9 unit HP. Ya lumayan sahabat. Sekarang saya mau salin airnya dulu. Itu emasnya sahabat. Ya, kalau itu saya logamkan, ya mungkin sekitar 200 ml juga itu, atau 300 ml, kurang lebih lah segitu sahabat. Oke, sekarang kita mau tahu kandungan perak yang ada di dalam bekas air cukim ini. Jadi ini tuh sudah endapan bersih, endapan emas. Jadi seperti biasa kalau ada endapan begini itu langsung dilogamkan, itu alhamdulillah itu bisa jadi emas, insyaallah. Jadi udah saya taruh sini dulu. Dan ini adalah air bekas cukim. Jadi sekarang kita coba-coba tes menggunakan air garam atau garam yang sudah dilarutkan dengan air biasa. Baik sahabat, saya ambil air garamnya dulu. Nah sahabat, jadi ini adalah air biasa dan garam ini saya larutkan ya, pakai jari aja, menggunakan jari aja sahabat. Menandakan bahwa ini
air ini bukanlah air apa, bukan air keras atau air apa sahabat ya. Ini adalah air biasa ya. Baik sahabat, jadi tolong diperhatikan. Jadi saat garam saya masukkan terus ada putih semacam susu, berarti itu adalah perak sahabat. Dan biasanya kalau elektronik itu biasanya itu juga mengandung perak ya. Coba dilihat sahabat ya. Nah berarti dia ada mengandung perak walaupun nggak banyak sahabat, tapi itu kan bisa dilihat dari perubahan warna. Nah tuh dia ada putih-putih begitu sahabat, itu adalah perak. Oke, sekarang kita aduk. Jadi kalau air cukim yang mengandung perak itu diaduk sahabat ya. Setelah dikasih air garam itu diaduk, jadi dia seperti menggumpal. Nah itu sahabat ya, sudah kelihatan tuh kan. Nah itu adalah perak sahabat. Jadi setelah diaduk ini kita diamkan. Jadi peraknya itu dia akan mengendap ke bawah sahabat, seperti ini ya. Itu dia akan mengendap. Tuh sahabat ya, dia pelan-pelan mengendap itu. Jadi setelah mengendap, air ini kita tiriskan. Setelah itu kita masukkan air panas. Perak-perak itu makin menggumpal. Nah, jadi kita terus dibilas sampai 3 sampai 4 kali dibilas menggunakan pakai air panas. Setelah itu masukkan paku. Jadi kemarin waktu video sebelumnya itu kan saya sudah tampilkan sahabat. Jadi seperti itulah cara mengambil perak. Jadi kita buat masukkan paku, terus endapan tadi itu menghitam, lalu kita bakar, masukkan ke koi ya. Demikian juga dengan endapan hitam emas seperti ini sahabat. Jadi endapan hitam seperti ini itu nggak perlu diregia lagi ya. Itu endapan hitam kecoklatan, itu nggak perlu diregia lagi sahabat. Nah tuh, itu langsung aja dibakar, udah bisa, itu udah bisa diuangkan itu. Jadi penting sekali membersihkan bulion pada saat kita mau melogamkan PCB itu. Jadi sebelum logam itu kita cukim, dipastikan dulu bulion kita itu udah terbebas dari pengotor. Oke sahabat, jadi seperti itu. Ini adalah perak tuh. Ini adalah perak dan ini adalah emas. Ya mungkin kurang lebih 300 mili ini. Kalau saya bakar kurang lebih lah 300 mili atau 3 kaca. Berhubung oksigen saya habis, jadi hari ini saya tidak logamkan. Saya diamkan aja dulu perak dan emasnya di sini sampai oksigen saya datang. Jadi begitu aja sahabat. Baik sahabat, jadi mengolah handphone atau PCB handphone ya memang seperti itu. Kalau ya jumlahnya sedikit, berbeda kalau jumlahnya banyak. Insya Allah kita akan kumpulkan IC. Jadi kita akan tunjukkan seperti apa mengolah IC. Karena memang handphone yang kemarin itu kurang dan saya tidak bisa mengolah kalau jumlahnya hanya segitu, hanya 9 unit PCB
sampah-sampah handphone. Baik sahabat, jadi saya tekankan bahwa jika ingin mengolah elektronik, khususnya handphone, itu harus dipisahkan dengan besi dan stainless agar tidak mengganggu pada saat kita mau melogamkan dan lanjut ke pencukiman. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa bulion yang akan kita cukim itu harus benar-benar bersih dari pengotor, agar nggak terjadi yang namanya ngenus atau apalah, yang menjelas emas itu hancur, endapan-endapan itu hancur, dan itu sulit sekali kalau kita mau saring, itu perlu beberapa hari. Dan kita kalau itu terjadi biasanya ini kita cukim bulion, terus bulion itu bulion kotor, kita cukim terus ngenus. Gimana caranya supaya kita bisa ambil? Ya, itu kita tambahkan air 4 kali lipat. Kita tambahkan air 4 kali lipat dari banyaknya air cukim itu. Dan tunggu sekitar 2-3 hari. Insya Allah itu akan mengendap, itu kita salin. Lalu endapan itu kita ambil. Itu bisa disaring, itu tahap-tahap terakhir itu kita saring. Bilas dengan air panas, baru kita logamkan kembali. Jadi pada saat pelogaman itu kita kasih lagi tembaga. Diberi tembaga kira-kira 50 atau 60 gram. Iya nak. Siapa ini punya bapak? Aisyah lah. Aisyah ini udah habis. Ya sudah, nanti bapak ajak ngomong ya. Nah, kita buang. Jadi sahabat, maaf itu anak saya. Ya, jadi begini. Jadi setelah kita logamkan yang endapan kotor tadi, itu kita tambahin tembaga 50 atau 60 gram. Jadi bakar. Lalu kita masukkan timah. Jadi buat timahnya sepanas mungkin. Terus di gagang blender itu kita matikan gasnya. Jadi gasnya aja yang dimatikan, anginnya jangan. Jadi itu digunakan untuk meniup bulion itu agar timah itu berterbangan membawa pengotor-pengotor tadi. Ya, itu tahap pertama. Bisa juga kita lanjut ke proses regia. Jadi pada saat proses regia, udah beli di Duan. Jadi pada saat kita proses regia, itu waktu mau mengendapkan, sebelum diendapkan dan sebelum dinetralkan, itu kita bisa masukkan dia asam sulfat, atau kita kasih sulfat biar timahnya mengendap dulu, baru kita saring. Setelah itu kita netralkan, baru kita masukkan SMB. Ya, pokoknya intinya itu prosesnya agak panjang kalau bulion itu kotor pada saat dicukim. Jadi sebelum itu terjadi, itu sebaiknya memang kita harus bersihkan bulion-bulion itu dari pengotor pada saat pelogaman. Oke, sahabat, jadi begitu saja. Saya harap sahabat memahami. Jadi lebih dan kurangnya informasi dari kami tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emas sahabat.